Suara notifikasi ponsel membangunkanku di tengah malam. Bunyi pling yang tajam itu menembus gelap kamar kosku yang hanya diterangi lampu meja kecil. Aku Raka, 26 tahun baru saja tertidur setelah menyelesaikan 2 pesanan terakhir sebagai kurir makanan. Tapi aplikasi ojek online di ponselku kembali bergetar, menandakan ada order baru. Order masuk, pesanan makanan lokasi pengantaran, Jalan Mawar nomor 13, Perumahan Bukit Anggrek. Waktu pemesanan, jam 0:37. Aku mengerjap lelah. Jam segini, gumamku. Biasanya aku menolak order lewat tengah malam. Tapi akhir bulan membuatku tak punya pilihan. Tagihan kos, cicilan motor, semuanya menunggu. Akhirnya ku klik terima pesanan. Nama pemesan tertera di layar. Nama, Ratna S. Nomor 0822-17XX. Catatan, tolong jangan bunyikan klakson, pintu kayu depan agak rusak. Ketuk pelan 3 kali. Aku menatap catatan itu lama. Entah kenapa terasa agak aneh. Tapi ya sudahlah. Kupakai jaket, helm, dan keluar menembus udara malam. Di jalan, suasana benar-benar sepi. Kota kecilku, Sukasari, kalau sudah lewat tengah malam, berubah jadi seperti kota mati. Lampu jalan meredup, toko-toko tutup, dan hanya sesekali ada kendaraan lewat. Aku membeli pesanan itu 2 bungkus nasi goreng seafood dan 1 es teh di warung 24 jam dekat alun-alun. Penjualnya, seorang ibu setengah baya, menatapku heran. Buat siapa, nak? Tengah malam begini masih ada yang makan. Pesanan online, Bu, jawabku sambil tersenyum tipis. Ibu itu mengangguk pelan, tapi wajahnya berubah aneh saat kulihat alamatnya. Bukit Anggrek, nomor 13. Iya, kenapa, Bu? Ia terdiam sejenak, lalu berkata lirih, dulu waktu masih ramai, saya sering antar catering ke sana. Sekarang rumah itu sudah lama kosong. Aku tertegun. Serius, Bu? Ibu itu hanya menghela napas. Ya, mungkin penghuninya sudah balik. Tapi hati-hati, nak, jam segini. Aku mengangguk, tak ingin memperpanjang. Kadang orang tua suka terlalu percaya cerita lama. Kupacu motorku ke arah perumahan Bukit Anggrek. Gerbang perumahan itu sudah tampak kusam dan berkarat. Papa nama sebagian hurufnya copot. Di dalamnya, hanya beberapa rumah yang masih berlampu. Sisanya gelap. Rumah nomor 13 berada di ujung blok, di bawah pohon angsana besar yang menutupi separuh halaman. Dari luar, rumah itu tampak tua tapi masih terawat. Pagar besinya sedikit berkarat. Lampu teras menyala redup. Aku berhenti, menengok ke layar HP untuk memastikan pesanannya benar. Ya, alamat cocok. Aku menurunkan standar, lalu berjalan ke depan pintu. Pintu kayu tua itu terlihat kusam dan agak miring. Aku menelan ludah, lalu mengetuk perlahan 3 kali, sesuai instruksi. Tok, 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 tak ada jawaban. Ku ketuk lagi, hening. Aku baru akan mengetuk ketiga kalinya ketika ponselku bergetar. Notifikasi chat dari nomor pemesan. Ratna S. Mas Raka ya? Sudah di depan? Raka, iya, Mbak. Di depan pintu. Ratna S. Maaf, saya di lantai atas. Tolong taruh makanannya di meja kayu di depan pintu ya. Nanti saya transfer lewat aplikasi. Raka, baik, Mbak. Aku menoleh ke arah meja kecil di teras benar. Ada meja kayu lusuh di sana. Kutata bungkusan makanan di atasnya. Lalu tiba-tiba klik, lampu teras padam. Gelap total. Aku refleks menatap sekeliling. Lampu rumah lain di sebelah masih menyala. Hanya rumah nomor 13 yang gelap. Kupencet tombol di helm untuk menyalakan senter kecil. Dan di bawah sinar redup itu, kulihat sesuatu di pintu kayu. Ada noda hitam di sisi bawahnya, menetes seperti bekas cairan mengering. Aku belum sempat mendekat, ponselku bergetar lagi. Ratna S.A. Mas, jangan masuk ya. Raka, saya nggak masuk kok. Tapi lampunya mati, Mbak. Ratna S., itu biasa. Listriknya suka turun. Tolong foto makanannya biar saya konfirmasi, ya. Aku turuti. Ku keluarkan HP, ku ambil foto bungkusan di meja. Kirim. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Ratna S., terima kasih, Mas. Oh iya, Raka, iya. Mbak, Ratna S., kalau boleh, bisa bantu saya satu hal kecil. Aku ragu, tapi kupikir mungkin tip tambahan. Raka, boleh, Mbak. Apa ya? Ratna S., bisa tolong kirimkan pesan ini ke nomor yang saya kasih nanti? Tapi jangan dibuka isinya. Aku menaikkan alis. Raka, maksudnya gimana? Ratna S., cuma kirim saja. Jangan dibaca, jangan dihapus. Tolong ya, Mas.
Penting sekali. Aku hampir mengetik nggak bisa ketika notifikasi baru masuk sebuah pesan diteruskan dari nomor Ratna. Berisi file teks berjudul, pesan terakhir. Teks Ratna S. Kirim ke nomor ini ya, 0813XX. Sekarang, aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi ya sudahlah, mungkin ini semacam prank atau permintaan aneh. Ku kirim file itu ke nomor yang diminta. Setelah terkirim, ponselku tiba-tiba hang beberapa detik, lalu layarnya gelap. Ku tahan napas. Wah, apaan nih? Lalu tiba-tiba ponsel menyala lagi. Tapi wallpapernya berubah. Bukan foto biasa melainkan gambar rumah nomor 13. Diambil dari posisi tepat di mana aku berdiri sekarang. Deg, aku memandang sekeliling, ngeri. Tidak ada siapa-siapa. Bagaimana bisa foto itu muncul di HP-ku? Saat aku menatap lagi ke layar, pesan baru masuk dari Ratna. Ratna S, terima kasih, Mas Raka. Maaf kalau bikin takut. Saya cuma mau titip pesan terakhir saya. Raka, maksudnya. Terakhir gimana, Mbak? Ratna S. Saya sudah meninggal sejak 3 tahun lalu. Aku terpaku. Jari-jariku dingin. Aku membaca ulang, memastikan aku tidak salah lihat. Tapi sebelum sempat membalas, pesan itu menghapus dirinya sendiri. Aku mundur pelan-pelan. Tapi saat melangkah ke motor, mataku menangkap sesuatu di meja tempat makanan tadi kutaruh. Salah satu bungkus nasi goreng, terbuka, dan di dalamnya bukan nasi, melainkan potongan rambut panjang basah. Aku menjatuhkan helm, berlari ke motor, menyalakan mesin, dan melaju secepat mungkin keluar perumahan itu. Namun di kaca spion, aku sempat melihat satu hal terakhir. Lampu teras rumah nomor 13 menyala lagi, dan di depan pintu, seseorang berdiri diam, rambut panjang menutupi wajah, mengenakan seragam kurir hijau sama persis denganku. Aku berhenti di pinggir jalan besar, napasku tersengal, motor masih menyala, tapi tanganku gemetar hebat. Kupandangi ponsel di dashboard, layarnya kini gelap, tidak ada sinyal, dan setiap kali ku coba restart, wallpaper itu tetap sama foto rumah nomor 13 dari sudut tempatku berdiri tadi. Aku mencoba menenangkan diri. Udah, Raka, mungkin prank, mungkin aja prank. Tapi logikaku tak bisa menjelaskan hal aneh tadi, pesan yang menghapus sendiri, makanan berisi rambut, dan kata-kata itu saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Kupacu motor ke arah kontrakanku di daerah Sukamulya. Waktu menunjukkan jam 1:24 dini hari. Kota benar-benar sunyi, hanya suara rantai motor dan angin malam yang menemani. Sesampainya di kamar, aku langsung menutup pintu rapat-rapat, menyalakan semua lampu, dan menaruh ponsel di meja. Kukunci layar, kutarik napas panjang, namun rasa tidak tenang itu tidak pergi. Kau tahu perasaan ketika kamu yakin sedang diawasi, meski sendirian di ruangan kecil, itulah yang kurasakan malam itu. Kusandarkan tubuh di dinding, mencoba tidur. Tapi baru saja mataku terpejam, suara notifikasi terdengar lagi. Pling, pling, pling. Kupaksakan bangun, aplikasi chatku terbuka sendiri, dan di sana muncul notifikasi baru. Grup baru dibuat, kurir tengah malam anggota. Ratna S. Raka, aku tak pernah membuat grup itu. Kupencet profil Ratna S tidak bisa dibuka. Nomornya sudah tak aktif, namun pesan baru masuk. Ratna S. Mas Raka, filenya sudah dikirimkan? Raka, apa ini? Kamu siapa sebenarnya? Ratna S. Terima kasih sudah bantu saya. Tapi sayangnya, sekarang giliran Mas. Raka, giliran apa maksudnya? Ratna S. Pesan terakhir selalu harus diteruskan. Kalau tidak, yang mengantar akan menggantikan. Aku menelan ludah. Apa maksudnya menggantikan? Sebelum aku sempat mengetik balasan, muncul notifikasi baru dari aplikasi order. Order masuk otomatis, pengantaran tengah malam. Alamat, Jalan Mawar nomor 13, Perumahan Bukit Anggrek. Penerima, Raka. Darahku serasa berhenti mengalir. Itu namaku sendiri. Aku panik, menekan tombol cancel order, tapi sistem menolak, order tidak dapat dibatalkan. Ponselku terus bergetar. Notifikasi bertubi-tubi masuk dari grup chat. Ratna S. Sudah waktunya. Ratna S. Mereka menunggu. Ratna S. Lihat keluar jendela. Mas. Aku menoleh perlahan. Jendela kamar kosku menghadap jalan kecil. Dan di sana aku melihat motor kurir berhenti tepat di depan kosku. Lampunya menyala redup. Di atas motor itu, seseorang duduk, dia memakai jaket hijau seperti milikku. Tapi, wajahnya tidak terlihat, helmnya menunduk.
Dan di boks belakang motor, ada bungkusan makanan dengan nama pengantarnya, Raka. Aku mundur perlahan, jantungku berpacu cepat. Kupeluk ponsel di dada, berharap semua ini hanya halusinasi karena kurang tidur. Namun saat aku kembali melihat layar ponsel, notifikasi terakhir dari Ratna muncul. Ratna S, jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Lalu grup itu hilang, seolah tak pernah ada. Pukul jam 2:07 dini hari. Aku masih terjaga, duduk di pojok kamar dengan lampu menyala. Suara motor di luar sudah tak terdengar. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Tapi tiba-tiba tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di pintu. Aku membeku. Tok, tok, tok. Lebih keras. Aku menatap pintu itu. Bayangan seseorang terlihat samar di bawah cahaya lorong kos. Dan kemudian terdengar suara lirih dari balik pintu. Mas Raka, ini makanannya. Itu suaraku sendiri. Suaraku. Aku terpaku, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mas Raka, buka. Ini pesanan buat kamu. Aku ingin berteriak, tapi lidahku kaku. Kulepaskan ponsel, kutarik meja untuk mengganjal pintu. Namun tepat saat itu, HP-ku menyala lagi. Video call masuk dari Ratna S. Tangan gemetarku menekan tombol terima. Layar memperlihatkan gambar gelap. Lalu perlahan muncul cahaya samar menyorot pintu kamarku dari luar. Posisi persis seperti sekarang. Artinya, kamera yang menyiarkan video itu berada di luar pintuku. Dari layar, kulihat seseorang berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Gerakannya lambat, kaku. Helm kurir hijau di kepalanya retak di bagian depan. Dan di balik celah helm itu, kulihat mata kosong memantulkan cahaya ponselku sendiri. Tiba-tiba video itu macet. Lalu muncul pesan teks besar di layar. Pesanan telah diterima. Keesokan paginya, pukul 9, aku terbangun dengan kepala berat. Matahari sudah masuk ke kamar. Pintu masih tertutup rapat. Kukira semua itu mimpi. Tapi ketika aku melangkah ke depan pintu, di lantainya ada bungkusan makanan. Tertulis di atasnya, untuk Raka dari Ratna. Aku mundur, jantungku berdegup kencang. Kudorong bungkusan itu dengan kaki, pelan-pelan. Tapi tiba-tiba ponselku berbunyi lagi suara notifikasi khas aplikasi kurir. Terima kasih telah menyelesaikan satu pengantaran tengah malam. Anda mendapat bonus rupiah ke-50.000. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah menyelesaikan pesanan apapun. Namun di aplikasi, ada riwayat pengantaran dengan foto bukti. Aku, berdiri di depan rumah nomor 13, tersenyum, memegang bungkusan makanan. Tanggal dan waktu, jam 2:44 dini hari saat aku yakin aku sedang bersembunyi di kamar. Hari itu aku memutuskan tidak bekerja. Kupikir aku butuh istirahat, tapi setiap kali mencoba tidur, kepalaku dipenuhi pertanyaan, siapa Ratna sebenarnya, dan apa maksud semua ini? Aku mencoba mencari tahu. Kuketik Ratna S Bukit Anggrek 13 Sukasari di mesin pencarian. Tak ada hasil, tapi di forum lokal, aku menemukan sebuah thread lama dari tahun 2021, rumah kosong Bukit Anggrek 13, katanya berhantu. Komentar pertama, dulu ada keluarga meninggal di sana, kebakaran. Katanya ada perempuan bernama Ratna, dia kurir makanan malam itu. Rumahnya terbakar pas dia nganter pesanan. Komentar lain, ada yang bilang tiap tahun, ada kurir yang dapat order palsu ke rumah itu. Tanganku bergetar saat membaca. 3 tahun lalu, tepat seperti yang ditulis Ratna semalam. Kuputuskan pergi ke rumah itu siang hari. Kupikir, kalau datang di siang bolong, aku bisa lihat langsung dan membuktikan semuanya hanya kebetulan. Panas terik membakar kulitku saat ku parkir motor di depan gerbang perumahan Bukit Anggrek. Semua tampak biasa, anak-anak bermain, ada ibu-ibu menjemur pakaian. Hanya rumah nomor 13 yang berbeda, masih sepi, masih ditutupi pohon angsana besar. Ku ketuk pagar perlahan, tidak ada jawaban. Ku panggil, permisi, angin bertiup lembut, daun angsana bergoyang pelan. Saat aku melangkah lebih dekat, seseorang tiba-tiba menyapaku dari belakang. Mas, cari siapa? Seorang pria parubaya berdiri di depan rumah sebelah. Oh, saya cuma mau nanya. Pak, ini rumah nomor 13 ya? Pria itu mengangguk pelan. Mas kurir ya? Aku menelan ludah. Iya, kok Bapak tahu? Ia menghela napas panjang. Sudah berapa kali saya lihat kurir datang ke sini. Semua bilang ada order dari Ratna. Padahal rumah ini kosong, Mas. Ratna itu penghuni terakhirnya. Penghuni terakhir. Dia kerja jadi kurir juga. Tapi 3 tahun lalu, rumahnya kebakaran pas dia pulang antar makanan.
Katanya dia sempat kirim pesan terakhir ke pelanggan sebelum meninggal. Aku tercekat. Pesan terakhir? Iya, kata si bapak. Gak tahu isinya apa, tapi tiap tahun selalu ada kurir yang dapat order dari nomornya. Kadang katanya mereka dapat bonus aneh atau kiriman paket yang bukan dari sistem. Aku menatap rumah itu lama. Pintu kayunya setengah terbuka. Entah kenapa, aku merasa seperti dipanggil. Mas, seru si bapak, jangan masuk. Sudah banyak yang gak balik setelah ke situ. Tapi kakiku seperti bergerak sendiri. Aku menyeberang halaman, masuk ke teras. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhku. Di dalam rumah, bau kayu terbakar masih terasa samar. Lantainya retak-retak, dan di salah satu dinding, kulihat tulisan arang hitam, pesan terakhir harus diteruskan. Langkahku gemetar. Kudekati meja kayu yang sama tempatku menaruh makanan malam itu. Di atasnya ada ponsel rusak, retak, tapi masih menyala samar. Layar menampilkan notifikasi baru, pesanan baru diterima pengirim, Raka penerima, Ratna. Aku hampir menjatuhkan ponsel itu. Ini, gila. Lalu terdengar suara dari lantai atas, langkah kaki pelan, disusul derit papan kayu. Mas Raka, suaranya lembut, tapi dingin. Aku menengadah, dan di tangga kulihat sesosok perempuan berpakaian jaket kurir yang gosong di beberapa bagian, kulitnya pucat, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya menggenggam ponsel menyala. Aku sudah kirim pesan terakhirku, katanya pelan. Sekarang, gantian. Langit sore berubah kelabu ketika aku keluar dari rumah nomor ke-13. Ponsel tua yang kutemukan di meja kayu itu masih kugenggam. Layarnya kini menampilkan sesuatu yang baru, sebuah tombol bertuliskan kirim pesanan. Entah kenapa, ibu jariku terasa gatal ingin menekannya. Namun setiap kali aku hampir menyentuh layar, suara di tangga belakang menggema, "Jangan, Mas Raka." Aku menoleh cepat. Sosok perempuan itu masih berdiri di sana. Rambutnya basah, wajahnya mulai terlihat jelas. Kulit pucat, sebagian melepuh. Namun di balik ngeri itu, ada kesedihan yang aneh. "Aku dulu juga kayak Mas," katanya pelan. "Cuma mau nganter pesanan, jam 12:30 malam. Tapi alamatnya salah. Dan rumah ini yang buka pintu." Aku tak bisa bicara. Perempuan itu menunduk, lalu menatapku dengan mata sayu. "Setiap yang menerima pesanan di sini akan terikat, kecuali dia berhasil meneruskan pesan terakhirnya sebelum jam 3. Aku memandang jam di ponselku, 02:42. Tinggal 18 menit. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Ratna berjalan menuruni tangga, langkahnya hampir tanpa suara. "Kirimi seseorang file itu. Jangan dibaca, jangan dihapus. Kalau tidak, roh yang menunggu di sini akan menjemput pengantarnya." Aku menatap file berjudul pesan terakhir. Teks yang masih tersimpan di layar ponsel retak itu. Teksnya samar, seperti menunggu disentuh. "Kalau aku kirim," gumamku, "artinya orang lain yang akan menggantikan posisiku." Ratna mengangguk. "Begitulah rantainya bertahan. Seseorang harus mengantarkan pesan, supaya yang lama bisa pergi." Aku menatapnya. "Kalau aku nggak kirim," dia tersenyum kecil, getir, "maka Mas akan tinggal di sini bersamaku. Jadi kurir selamanya." Udara di sekelilingku mulai menebal. Lampu-lampu rumah berkelip. Jam di layar bergeser 02:49. Aku menatap file itu lama, lalu memutuskan untuk keluar dari rumah. "Maaf, Ratna, aku nggak mau terusin siklus ini." Begitu aku menjejak teras, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Lalu suara Ratna berbisik tepat di belakang telingaku, padahal aku tahu dia masih di dalam rumah. "Kalau begitu, bersiaplah menerima pesananmu sendiri." Aku lari secepat mungkin, menyalakan motor dan keluar dari perumahan itu. Tapi setiap kali aku melirik spion, bayangan motor lain selalu mengikutiku. Lampunya berkedip-kedip, seperti isyarat. Sampai di jalan utama, sinyal ponselku hidup lagi. Dan tiba-tiba, aplikasi kurirku otomatis terbuka. Tulisan besar muncul di layar, pesanan baru penerima, Ratna S. Alamat, Jalan Mawar ke-13. Pengantar Raka. Aku menekan tombol batal, tapi jari-jariku seperti dikendalikan. Motor berbelok sendiri ke arah Bukit Anggrek. Stang terasa berat, seolah ada tangan lain yang menggenggam bersamaku. Jam 2:57. 3 menit tersisa.